Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa. Oke, baiklah, mohon maaf untuk pada pertemuan ketiga ini sepertinya kita masih online. Mungkin next week atau minggu depannya lagi kita akan tatap muka. Nggak usah khawatir, nanti untuk absensi seperti biasa saya kirim linknya. Terus nanti kalian tinggal isi aja nanti menggunakan web yang saya sediakan. Nah, nanti untuk tanda tangan kalian nanti menyusul. Bisa saya tanda tangan langsung 2 kali ketika kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, untuk pada pertemuan ini kita akan membahas ini, yaitu the use of have, has, dan had. Nah, ini apa sih ini mereka ini sebenarnya? Oke, sebenarnya ini sebenarnya nggak terlalu sulit sih, cuman agak beda sedikit dalam penggunaannya. Kapan menggunakan have, kapan menggunakan has, dan kapan menggunakan had. Karena have ini sebenarnya nggak selalu, misalnya I have a cat, itu kan saya punya kucing. Nah, itu benar. Tapi ketika I have to go, dia bukan diterjemahkan lagi menjadi punya, tapi saya harus pergi. Nah, seperti itu. Nanti beda-beda juga penggunaannya. Kapan has digunakan, kapan. Oke. Oke, jadi kita mulai saja. Ini nggak banyak, cuma 9 slide ya, paling 15 menit lah. Oke, nah kalau definisinya ini, yang pertama ini. Definisi have dan has dan semuanya. Nah, fungsinya itu sama sih. Cuman have kapan digunakan, has kapan digunakan, had sama digunakan. Artinya atau peletakan tempatnya juga sama. Contoh have dan has mempunyai 2 fungsi, itu sebagai kata kerja utama dan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, jika sebagai kata kerja utama, verb mereka memiliki arti yang sama, yaitu memiliki atau mempunyai. Nah, ini ketika menjadi verb, di dalam bahasa Inggris kan verb itu sangat penting. Kalau nggak ada verb ya nggak bisa jadi kalimat. Itu kalau bahasa Inggris. Nah, contoh verb kata kerja itu. Nah, example penggunaannya kata kerja utama. Nah, ini I have cats. Saya mempunyai banyak kucing. Diterjemahkan menjadi punya. Nah, mana verbnya? Have ini verbnya, subjek, predikat atau verb cats. Nah, ini objeknya. Nah, itu maksudnya. Kemudian has. Kok ada has ini? Kok nggak menggunakan have? Nah, itu. She has a black car. Dia memiliki mobil warna hitam sebenarnya. Oke. Nah, they had. Kok ini ada had? A bicycle last week. Nah, mereka mempunyai sepeda minggu lalu. Lalu, bukan lalu ya. Typo ini. Nah, kok beda-beda? Kapan sih menggunakannya ini? Nah, ini juga ada kalimat misalnya menggunakan have, has, dan had. Memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat yang ingin disampaikan. Itu tergantung konteks kalimatnya. Nah, kalau posisinya seperti ini, dia memiliki arti memiliki. Nah, I have something for you. Saya memiliki sesuatu untukmu. I have something for her. Sama dengan saya, posisinya sama dengan I have a cat tadi. Sama ini, I have cat. Saya memiliki kucing. Sama juga ini. Kemudian ada have, ketika dipasangkan dengan lunch, dia memiliki makan. Nah, we will ini will have lunch together. Kita akan makan lunch, makan siang kan, together, bersama. Oke, ketika ada had, artinya menjadi melakukan. We had a short walk after dinner. Kita melakukan walk short, perjalanan singkat setelah dinner, makan malam. Nah, kok beda sih gini? Nah, dia tergantung konteksnya. Nggak bisa kita terjemahkan saya memiliki, ya nggak bisa. Kemudian ada mengizinkan atau allow bahasa Inggrisnya. Nah, ini my older brother, kakak tertua laki-laki saya, is having a visitor to stay with us. Nah, artinya kakak laki-laki tertua saya mengizinkan pengunjung untuk tinggal bersama kita atau kami. Oke. Nah, ada lagi have yang artinya menderita, pain in my back. I have pain in my back. Saya menderita pain, sakit di my back, punggung. Nah, itu. Kemudian ada menerima. Let me have the book next week. Nah, kok bisa sih kayak gini? Ini tuh terjemahannya beda-beda tergantung konteksnya. Kalau diterjemahkan, izinkan saya memiliki buku itu, nggak bisa. Let berarti izinkan saya menerima buku itu minggu
depan, next week. Kemudian have mengalami atau experience. We are having a great day in Tokyo, berarti kami mengalami a great day, hari yang menyenangkan, hari yang hebat di Tokyo. Nah, selama liburan kan. We are having a great day. Kemudian artinya have juga melahirkan. Giving birth. My sister had a baby girl last week. Nah, last week ada had. Nah, simpelnya had itu digunakan ketika past. Nah, itu. My sister had a baby last week. Berarti sister, saudara perempuan saya melahirkan bayi perempuan minggu lalu. Nah, ada juga artinya meminta tolong. I will have someone wash my car. Saya akan meminta tolong seorang untuk mencuci mobil saya. Nah, ini ada artinya juga harus. I have to study hard. Saya harus bekerja keras. She has to. Nah, ini kok beda I have to. She has to work every day. Dia harus bekerja setiap hari. Nah, ini perbedaan had, have, dan has. Have, has, dan had merupakan turunan dari have. Maksudnya itu, dia itu turunan. Bentuk utamanya itu have. Nah, kapan menggunakan have? Nah, penggunaan have selalu dipasangkan dengan I, we, you, they, atau ayu, dewi, dan subjek lainnya yang jamak. Maksudnya jamak. Nah, ini kalau subjeknya I, maka dia akan ditambah dengan have, nggak bisa menggunakan has. Nah, itu maksudnya. Nih, ada I have something for you. Nggak boleh I have something, nggak kena. Salah itu gramarnya. Kemudian sedangkan has digunakan untuk subjek seperti she, he, it, dan subjek lainnya yang tunggal. Coba lihat di sini, kita lihat ada mana ini she. Nah, ketika kena subjeknya she. Kita kalau have ketika subjeknya ayu, dewi. Kalau has dia berubah ketika subjeknya she, it. Itu maksudnya. Khusus untuk had merupakan bentuk past dan past participle dari have. Nah, kata kerja ketiga itu kan dalam bahasa Inggris itu kan kalau misalnya ini kan ada verb 1, ada verb 1, verb 2 sama verb 3 kan kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini verb 1-nya itu have. Bentar saya buat rubah dulu. Nah. Kemudian bentuk dasar have atau has. Kemudian verb 2-nya ini had. Nah, verb 3-nya had. Nah, itu maksudnya. Kemudian, had digunakan untuk kalimat past tense dan past perfect tense. Nah, nanti kita bahas apa sih kalimat past atau perfect tense. Kalau past tense mungkin sudah sedikit paham kan, kemarin sudah disinggung tentang menggunakan verb 2 itu kan, masa lalu. Nah, serta digunakan untuk semua subjek, baik singular maupun plural. Nah, jadi dia nggak ngaruh subjeknya apa. Kalau have dan has tadi kan dia verb 1, dia mempengaruhi. Tapi kalau had digunakan untuk semua subjek. Tapi yang jelas itu menjadi masa lalu kejadiannya, itu maksudnya. Nah, ini penggunaan have. Have digunakan bila subjeknya berupa ayu dan dewi. Have sebagai kata kerja. They have a sausage. They have. Sinta dan salah ini tipu ini. Mereka mempunyai sebuah sosis. Sosis. Itu kata have ketika menjadi verb utama. Kemudian I have some money. Saya memiliki beberapa uang atau beberapa uang tunai. I have, saya memiliki. They still have time to go. Mereka masih memiliki waktu untuk pergi. Nah, kemudian ada have fungsinya sebagai kata kerja bantu tadi, auxiliary. Nah ini bukan diterjemah we have. Kita memiliki, understood, yang nggak bisa. Tapi diterjemahkan menjadi sudah. Nah, ini sudah ini. Nah, we have understood. Understood ini kan past participle dari understand. Understood. Nah, itu urutannya. Understand, understood. Berarti setelah we have understood this lesson, kita sudah mengalami pelajaran ini. Nah, untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan pada pertemuan tentang tenses. Kemudian I have done. Saya sudah selesai my homework. I have finished. Have you finished? Sering kan ditanya, have you finished? Sudah selesai belum? Nah, I have done
Nah, dan ini kan kata kerja ketiga dari do, did, done. Nah, itu do, did, done. Berarti diartikan sudah menyelesaikan PR saya. Nah, they have learned. Learn, kata dasarnya learn, learned tulisannya. Ini verb 3. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Diartikan sebagai sudah. Oke, next. Nah, yang ini penggunaan has. Saya cek dulu masih berjalan nggak ini. Oke, masih berjalan. Ini penggunaan has. Kapan sih has digunakan? Has digunakan jika subjeknya merupakan he, she, he, it. She, he, it sih. Nah, she. Kegunaannya artinya juga sama dengan have, karena hanya perubahan bentuk saja. Has sebagai kata kerja utama, sama juga seperti yang tadi. Ada juga has sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. Nah, coba lihat di sini ya. My dad ini kan subjek dari he kan, laki-laki. My dad has a new car. Ayahku memiliki mobil baru. Kemudian dia, she ini bukan dia, tapi she has. Sorry, ini salah, typo lagi. She has a blue jean. Dia memiliki celana jeans warna biru. She ketemu has, artinya sama. Oke, ini note ada has sebagai verb ketika berada pada kalimat negatif dan interrogatif akan berubah menjadi have karena posisi has sudah diganti oleh does. Nah, itu nanti pada kalimat negatif. Nah, di ini berubah has ini kembali ke awal menjadi have. Kapan kalimat negatif? Misalnya ini. She has a new car. Ini kan positif kalimatnya. Kapan negatif? Kapan negatif? Atau ini kalimat negatif, dia she does not have a new car. Nah, she doesn't itu tidak kan, ini kan dia memiliki. Itu maksudnya. She doesn't have a new car. Nah, itu maksudnya. Dia tidak memiliki. Ini kan udah kembali dia, kembali. Kalau dia positif jadi has. Nah, itu. Kemudian kalau kalimat tanya sama juga sih. Jadi nanyanya gini. Does she have a new car? Apakah dia memiliki mobil baru? Nah, itu dashnya pindah ketika nanya kan kemarin udah disinggung. Tapi nanti akan lebih lanjut bagaimana cara membuat pertanyaan pada pertemuan berikutnya. Ini bukan 2, tapi ini dia. Tanda tanya ini plus kalimat positif. Sorry, this one. Nah, itu maksudnya. Ini positif, berubah dia ketika diubah menjadi kalimat negatif, itu maksudnya. Sama has sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. She has taken, sama kayak tadi. She has taken me. She has taken. Dia nggak berubah. She has walked. Nah, ini kan subjek has, artinya diartikan sebagai sudah. Walk kan kata kerja dasarnya walk. That road before. Itu maksudnya. Dia sudah belajar. Nah, taken. Nah, itu. Dia sudah, diartikan sudah. Ketika menjadi kata kerja bantu atau auxiliary. Kemudian ada had. Nah, ini paling mudah kalau had. Had bisa digunakan untuk semua subjek, IDC hit, namun had hanya digunakan dalam bentuk lampau atau sudah selesai dilakukan. Sebagai kata kerja atau verb. They had a house 2 years ago. Nah, mereka mempunyai rumah 2 tahun yang lalu. Ada years ago itu pokoknya last week. Itu biasanya past tense sih menggunakannya. Tanda-tandanya. Kapan sih? Contoh kalau dilihat sekarang. He had consumed the poison. Dia sudah mengkonsumsi racun. Nah, ini sebenarnya ketika had diposisikan sebagai auxiliary, dia sudah mengkonsumsi racun ini kan. Sudah, teman saya ini salah taruh kayaknya. Sama dengan ini dia. Ini sama dengan ini. Dia sudah mengkonsumsi. Dia diartikan sudah. Kemudian ini kejadiannya kapan? Mungkin 2 minggu yang lalu, atau seminggu yang lalu, sehari yang lalu itu. Not had sebagai verb ketika berada pada kalimat negatif dan interrogatif akan berubah menjadi have karena posisi had sudah diganti oleh did. Nah, kalau tadi kan does penggantinya.
Contoh misalnya saya bikin kalimat kalimat positif ya. Ini positif. I had a book last week. Kapan sih negatif? Ini maksudnya negatif ini. Berarti tinggal ditambah I did not have a book last week. Nah, itu negatif kan? Ditambah didn't. Tidak artinya. Karena kenapa did? Ya karena pas. Nah, kemudian kalau kalimat ini dia menjadi did I have a book last week. Misalnya ini last week. Oke, bikin kalimat tanya. Nah, did, apakah saya mempunyai buku? Sebuah buku minggu lalu. Ketika menjadi kalimat. Kalau ini dia ini present atau masa sekarang. Nah, ini bedanya sedikit. Ini dia past atau masa lalu. Itu sih penggunaannya. Sangat mempengaruhi. Kalau bahasa Inggris antara present dan past. Sama dia, artinya juga ini. Itu maksud not ini. Had sebagai kata kerja bantu. I had written. Saya sudah menulis. Sama seperti slide tadi sebelumnya. Sama juga. She has taken up. Dia sudah bangun. Kemudian she had talked to him last week. Nah, ini contohnya dia sering. Enaknya dia ada last week, ago. Itu penggunaan had. Oke. Nah, ini ada contoh latihan. Ini latihan ini letakkan have, has, dan had. Kapan menggunakan had? Ya ketika masa lalu. Coba lihat kalimatnya dulu. Paula, aku last week and she missed school. Ini kalimat ini. Pertama kita lihat dulu. Ini masa lalu atau enggak sih? Kita lihat. Oke, masa lalu. Kenapa? Ada last. Nah, ya enak kalau sudah tahu kalimatnya. Berarti dia menggunakan had. Nah, itu. Oke, nomor 2. Tonight, Katie will her birthday party. Ini penggunaan apa sih? Tonight, Katie will. Nah, ini dia menggunakan future. Oke. Katie, sebenarnya Katie itu menggunakan has, tapi di sini karena ada will, berarti has kembali ke utama, berarti menjadi have di sini. Katie will have her birthday party ya. Katie akan mengadakan pesta ulang tahunnya. Oke, itu maksudnya. Kemudian nomor 3, luckily, Maureen. Luckily, ini bukan nama orang. Ini luckily berarti beruntungnya. Nah, itu. Maureen. Oke, Maureen nih laki-laki apa perempuan sih? Maureen. Saya sih lebih cenderung laki-laki. Perempuan, maaf. Ini bukan had atau has sih? Menggunakan has karena dari she. Berarti Maureen has time to read us a book. Nah, itu. Last month. Bulan lalu. Ya enak kedua last month. Berarti dia menggunakan had tadi kan? Itu. I really hope that she. Tadi kalau she menggunakan apa? Has. Sudah itu aja. The student. Student ini pakai she atau he atau gimana sih? Kalau tanpa s dia menggunakan he atau she. Tapi ini kan ada s berarti jamak. Kalau jamak tadi dia menggunakan apa? Menggunakan have. Nah itu. Oke, he ya menggunakan has. Enggak past tense kan kalimatnya. He has name makes. Fatimah. Oke, Fatimah to pass out papers yesterday. Kemarin masa lalu berarti dia menggunakan had. Oke, now Michelle ini a big smile on her face. Michelle ini she atau he atau apa sih subjeknya? He atau she ya? He ini berarti he dia menggunakan has. Kalau we ya enak berarti menggunakan have. Oke, I think that's all for today. Nah, nanti kalau ini sih untuk ini ada nanti ini please answer
these questions from the link. Tinggalkan buka aja seperti kemarin-kemarin. Kalau absennya ini. Tapi absennya ini nanti saya buka jam kita 5:30 sampai 5:30. Lewat dari itu nggak bisa lagi kalian ini absennya. Udah saya kunci, nah itu maksudnya. Oke, thank you. That's all for today. Kalau ada nanya, oke, boleh lah apa nanti langsung tanya aja di grup. Tanya aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, kita semua belajar. Saya juga dulunya dari tidak tahu menjadi tahu. Ini juga masih banyak yang belum tahu. Tapi kalau nggak tahu, belajar terus itu aja. Oke, untuk bahan boleh cari di mana aja, boleh dari internet, dari buku. Zaman udah canggih sekarang. Oke, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.